Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi dengan channel Narasi Iman. Sebelum kita mulai, marilah kita tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga jadi salah satu saksi ibadah kita kelak nanti. Kisah kali ini menceritakan tentang orang ini tubuhnya membusuk dan mati separuh. Bagaimana kisahnya? Selamat datang di channel Narasi Iman. Arman baru saja pulang dari tempat kerjanya dengan langkah cepat. Ia memegang sebuah amplop besar di tangan kanannya. Wajahnya berseri-seri, bangga dengan hasil kerja kerasnya malam ini. 2 juta rupiah, jumlah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan upahnya sebagai kuli bangunan dalam sehari. Dengan uang ini, ia merasa bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya di rumah. Meskipun ia tahu bahwa uang ini bukan hasil dari kerja kerasnya yang biasa, Siti istrinya sedang duduk di dalam kamar. Suasana rumah tampak rapi, hanya terdengar isakan tangis dari balik pintu kamar yang tertutup. Arman membuka pintu kamar, dan begitu melihat istrinya yang tersiak, hatinya terasa kosong. "Siti, kenapa kamu menangis?" "Ini aku butuhkan uang 2 juta rupiah. Cukup buat kita hidup nyaman," ujar Arman sambil menunjukkan amplop yang ia bawa. Siti menatap Arman dengan mata merah dan wajah penuh amarah. Ia tidak bisa menyembunyikan perasaannya. "Kamu kira aku senang? Kamu bawa uang dari mana?" tanyanya dengan suara serak, gemetar menahan air mata. Arman tampak terkejut. Ia tak menyangka istrinya bisa tahu. "Apa maksudmu?" "Ini uang halal, Siti. Uang yang aku dapatkan dengan susah payah." Siti menatap tajam. "Uang ini uang haram, Arman. Kamu mendapatkan dengan berjudi, bukan dari kerja keras. Aku tahu, Arman. Aku tahu kamu sudah lama terjerat judi." Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan. Hati Arman terperajat. Ia merasa terpojok. Ia tidak bisa membayangkan bahwa istrinya sudah tahu. "Jadi kamu sudah tahu? Kamu istri yang tidak tahu diuntung. Ini uang yang cepat, yang bisa menyelesaikan semua masalah kita. Apa aku salah? Bukankah aku hanya berusaha untuk membuat hidup kita lebih baik lagi?" Arman berteriak, suaranya penuh dengan kebingungan. Siti menunduk menahan tangis. "Lebih baik hidup susah, tapi dengan cara yang benar. Anak-anak itu contoh yang baik, Arman. Uang yang kamu bawa ini berdosa. Aku tidak mau anak-anakku tumbuh dengan uang haram. Itu tidak bisa diterima." Pertengkaran mereka semakin sengit. Arman yang mulai merasa bangga dengan kemenangannya, merasa diserang dan tersudut. Baginya judi adalah jalan pintas yang memungkinkan dia meraih kekayaan dalam waktu singkat. Namun kata-kata Siti mengguncang prinsipnya. "Siti, kamu ini terlalu kolot. Dunia ini sudah berubah. Uang itu penting, dan aku bisa mendapatkan dengan cara yang lebih cepat daripada bekerja sehari-hari menjadi kuli bangunan." Arman menjawab dengan kesal. "Kamu cuma mau hidup pelan-pelan dengan cara biasa, kan? Coba pikir, dengan uang ini kita bisa lebih bahagia." Siti tidak bisa menahan lagi. "Aku tidak peduli bagaimana kamu mendapatkannya, tapi aku tidak mau melihat anak-anakku melihat kebiasaan buruk ini. Jangan bawa uang haram ini ke rumah lagi," kata Siti. Arman terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia merasa amarah dan kebingungannya memuncak. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan menuju ruang tamu, lalu tidur di sofa. Siti tetap duduk di kamar, tak bisa berhenti menangis. Malam itu, rumah yang mulai penuh dengan tawa anak-anak menjadi sunyi. Rizky dan Laila tidur tanpa mengetahui keributan yang baru saja terjadi. Di luar kamar, Arman berbaring di sofa, masih terjaga berpikir tentang pilihan hidup yang telah ia buat. Namun dalam hatinya ada perasaan kosong yang semakin dalam. Ia tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa keluarganya mungkin akan hancur jika ia terus dengan kebiasaan buruk ini. Di sisi lain, Siti hanya bisa berdoa, berharap suaminya bisa kembali ke jalan yang benar demi masa depan mereka dan anak-anak. Pagi hari yang cerah seharusnya menjadi awal yang penuh harap. Namun suasana di rumah Arman dan Siti justru terasa berat. Siti dan kedua anaknya, Rizky dan Laila, tidak keluar kamar sama sekali. Arman yang bangun lebih dulu merasa lapar.
Ia berjalan ke dapur, berharap ia menemukan sarapan, namun tidak ada apa-apa di atas meja, hanya kesunyian yang menyelimuti rumah. Dengan wajah cemberut, Arman memanggil-manggil istrinya. "Siti, kok kamu nggak masak? Kenapa hari ini nggak ada makanan?" teriaknya di ruang tamu. Di balik pintu kamar, suara Siti terdengar lirih. "Aku nggak mau masak, Arman. Aku nggak sudi memberikan makanan pada anak-anak dengan uang haram. Lebih baik kita kelaparan daripada mencicipi uang hasil judi kamu itu." Arman terkejut mendengar jawaban istrinya. Ia merasa marah, terhina. "Apa? Kamu nggak ngerti apa-apa, Siti. Ini uang buat keluarga kita. Kamu cuma cari alasan buat sok jual mahal," teriaknya. Arman memecah keheningan pagi itu. Dengan amarah, Arman menghampiri pintu kamar dan membantingnya dengan keras. "Pokoknya aku gak peduli. Kalau kamu gak mau masak, aku akan pergi cari makan sendiri," katanya dengan kesal, tak peduli dengan perasaan Siti yang semakin hancur di balik pintu kamar. Siti hanya terdiam, tangisnya semakin keras. Rizky dan Laila yang terbangun dari tidur mereka tampak ketakutan. "Ibu, kenapa ayah marah?" tanya Rizky, bingung melihat suasana yang berbeda dari biasanya. Siti hanya mengusap kepala anaknya dengan lembut, berusaha menenangkan mereka meskipun hatinya sendiri dipenuhi rasa kekhawatiran. "Sudah sayang, jangan takut. Ibu dan ayah akan baik-baik saja," jawabnya dengan suara pelan, meski hatinya terasa hancur. Arman yang sudah merasa emosi tak terbendung, akhirnya pergi keluar rumah dengan langkah cepat. Ia menuju warung kecil di ujung jalan, tempat biasa ia makan pagi. Ia merasa lebih baik berada di luar rumah, jauh dari ketegangan yang ada di dalam. Di warung ia bertemu dengan Doni, teman yang juga suka berjudi. Doni melihat Arman makan sendirian, merasa heran. "Loh Arman, kenapa makan di sini? Bukannya kemarin kamu menang besar? Harusnya makan enak di rumah sama keluarga kamu kan?" tanyanya dengan tatapan bingung. Arman hanya tersenyum, meskipun senyum itu lebih mirip cemoohan. "Ya, aku memang menang besar kemarin. Tapi hari ini aku malas makan di rumah. Bosan dengan masakan Siti. Gak enak," jawabnya sambil tertawa kecil, seolah menganggap semuanya hanya candaan. Doni tertawa mendengar jawaban Arman. "Hahaha, iya sih, kalau sudah menang gede semuanya pasti terasa mudah ya," ujarnya sambil memesan nasi uduk. "Kamu udah gak khawatir sama keluarga kamu? Istrimu kemarin nangis-nangis loh." Arman menghela napas panjang. "Ah, itu cuma drama. Siti cuma marah karena gak ngerti. Aku cuma ingin membuat semuanya lebih mudah. Ini uang, Doni. Uang itu penting. Kalau perlu, aku bakal menang lagi." Namun jauh dalam hatinya ada kegelisahan yang tak bisa ia hilangkan. Meski ia berpura-pura santai dan tertawa, ia tahu bahwa sesuatu yang penting mulai berantakan. Pagi itu saat ia duduk di warung, rasa bersalah mulai menghinggapi dirinya. Namun berusaha menepisnya dengan mengalihkan pikirannya. Di rumah Siti tidak bisa tidur lagi. Ia melihat kedua anaknya, Rizky dan Laila yang masih terbangun dan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa hari itu begitu berbeda. Rizky bertanya lagi, "Ibu, kenapa ayah nggak pulang? Apa hari ini kita nggak sarapan pagi?" tanya Rizky. Siti memeluk kedua anaknya erat-erat, berusaha memberi kenyamanan. "Tenang sayang, kita akan baik-baik saja. Ibu janji, kita akan tetap bersama meskipun dalam keadaan susah." Namun hatinya penuh khawatir. Setelah selesai makan di warung, Arman berjalan santai menyusuri pinggir jalan. Meskipun perutnya sudah terisi, pikirannya tetap kacau. Ia merasa bingung dan terombang-ambing oleh perasaan bersalah karena pertengkarannya dengan Siti semalam. Sejak tadi pagi, suasana di rumah terasa sangat tegang. Ia tidak bisa lepas dari bayangan wajah Siti yang marah dan kecewa. Namun di sisi lain, Arman merasa frustasi dengan keadaan hidupnya yang tampak tidak pernah berubah, terjebak dalam rutinitas pekerjaan kasar dan perjudian yang merusak. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke warung di ujung desa tempat biasa ia berjudi. Ia merasa lebih baik berada di sana, di tengah-tengah temannya, jauh dari masalah rumah tangganya yang semakin rumit. Sekaligus ia bisa mendapatkan uang lagi dengan cara cepat. Di tengah jalan, Arman berjalan dengan langkah tergesa-gesa, larut dalam pikirannya. Ia tidak sadar sedang menyeberangi jalan yang sibuk. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar deru suara mesin truk yang datang dengan kecepatan tinggi. Arman sempat menoleh dan berusaha menghindar, namun terlambat.
Bagian sisi truk menyenggol kaki dan paha dengan keras. Tubuh Arman terpelanting di aspal dengan suara dentuman yang sangat keras. Teriakan dan suara dentuman membuat warga sekitar berlari keluar. Beberapa orang berlari menuju tempat kejadian, sementara yang lain segera menelepon ambulan. Truk yang menabrak Arman terus melaju tanpa berhenti. Warga yang melihat kejadian itu segera berusaha menolong Arman yang terkapar di tengah jalan. Tubuhnya terluka parah. Arman tak sadarkan diri. Darahnya mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Ambulan datang tak lama kemudian dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Semua orang di sekitar kejadian itu masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Di rumah, Siti sedang duduk bersama Rizky dan Laila mencoba menenangkan mereka yang masih bingung dengan keadaan. Namun suasana tenang itu segera terganggu oleh telepon yang masuk. Siti meraih ponselnya dengan tangan gemetar dan suara di ujung sana terdengar panik. "Bu Siti, ini ada berita buruk. Pak Arman kecelakaan. Dia tertabrak truk dan sekarang sedang dilarikan ke rumah sakit," kata seseorang dari desa. Siti terkejut, tubuhnya langsung lemas. "Apa? Arman kecelakaan? Ya Allah, apa yang terjadi dengan dia?" Tangis Siti pecah, dan dia segera memeluk kedua anaknya erat-erat. Rizky yang melihat ibunya menangis bertanya khawatir, "Ibu, ayah kenapa?" "Siti, ayo kita pergi ke rumah sakit sekarang. Suamimu butuh kamu sekarang," kata salah satu tetangga yang datang untuk membantu. Tanpa membuang waktu, Siti bergegas menggandeng tangan Rizky dan Laila, bergegas menuju rumah sakit. Perasaan cemas dan panik menguasai dirinya. Siti tak tahu harus berbuat apa. Dia hanya ingin memastikan bahwa suaminya baik-baik saja. Meskipun dalam hati ia tahu betapa sulitnya menghadapi kenyataan bahwa keluarga mereka terancam hancur. Sesampainya di rumah sakit, Siti berlari menuju ruang gawat darurat. Hatinya semakin cemas melihat dokter dan perawat sibuk mengobati Arman yang tergeletak di ranjang rumah sakit. Kondisi Arman sangat buruk, kakinya terluka parah, tubuhnya penuh dengan lecet dan memar. Siti terjatuh di samping ranjang Arman menangis tersiak. "Arman, kenapa jadi seperti ini? Apa yang terjadi denganmu? Apa yang sudah kamu lakukan pada dirimu?" Tangisnya keluar dengan suara yang terputus-putus. Rizky dan Laila hanya bisa diam melihat ibunya menangis sambil memegang tangan Arman yang tidak sadarkan diri. Mereka tidak mengerti sepenuhnya, namun melihat keadaan ayah mereka membuat hati mereka juga hancur. Siti merasa putus asa. Ia tak tahu harus bagaimana, dan yang lebih membuatnya bingung adalah masalah biaya rumah sakit. Siti tidak memiliki uang untuk membayar biaya pengobatan yang tentu saja sangat mahal. Pikiran tentang bagaimana dia bisa menghadapi tanpa bantuan siapapun menggelayuti dirinya. Namun tak lama setelah itu, salah satu perangkat desa datang menghampiri. "Bu Siti, tenang saja. Jangan khawatir soal biaya. Warga dan kami akan gotong royong membantu. Kami akan urus semuanya. Yang penting, ibu tetap mendampingi Pak Arman," kata perangkat desa itu dengan penuh empati. Siti tertegun, merasa sedikit lega meskipun keadaan masih berat diterima. "Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana jika tidak ada bantuan dari kalian," ucapnya dengan suara penuh haru. Arman perlahan membuka matanya, cahaya yang masuk dari jendela rumah sakit menyilaukan matanya. Kepalanya terasa berat dan tubuhnya penuh rasa sakit. Ia merasakan panas yang membakar di bagian perut dan kakinya. Namun yang lebih membuatnya terkejut adalah ketika ia melihat sosok Siti, istrinya, yang duduk di samping ranjang rumah sakit, memeluk kedua anaknya Rizky dan Laila. Semua terlihat sangat hening, hanya ada suara mesin rumah sakit yang berdering pelan. Siti melihat Arman membuka mata, langsung memeluknya dengan lembut. Air mata menetes di pipinya. "Arman, kamu sadar? Kamu sudah bangun," ucapnya dengan suara gemetar, penuh haru. Rizky dan Laila yang masih duduk di samping ranjang ayahnya menatap dengan cemas. Arman menatap wajah Siti dengan mata yang masih penuh penyesalan. "Siti, maafkan aku. Aku sudah salah. Semua yang aku lakukan, aku tahu itu salah. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan," ujar Arman dengan suara serak. Air matanya mulai mengalir. Rasanya seperti beban yang selama ini menekan dirinya akhirnya pecah. Siti menatap suaminya dengan penuh kasih sayang meskipun hatinya masih terluka. "Arman, sudah kita lupakan semua itu. Aku sudah memaafkanmu."
Yang penting kamu sembuh. Kita masih punya kesempatan untuk mulai lagi, jawab Siti sambil menangis, memegang tangan Arman dengan erat. Anak-anak mereka yang mendengarnya hanya bisa diam, melihat kedua orang tuanya saling berpelukan. Rizky yang berusia 8 tahun dengan suara lirih berkata, "Ayah, semoga ayah cepat sembuh." Arman tersenyum lemah, merasa sangat bersyukur bisa merasakan kasih sayang itu meskipun keadaan dirinya semakin buruk. Namun rasa sakit yang ia rasakan semakin menguat, terutama pada perut dan kaki yang terluka. Setiap detik terasa begitu berat baginya dan tangisan kesakitan tak bisa ia tahan. Hari demi hari keadaan Arman tidak membaik. Rasa sakit yang ia rasakan tidak hanya berasal dari luka fisik, tetapi juga dari kenyataan bahwa ia telah melukai keluarganya dengan keputusan-keputusan buruk yang ia buat. Namun yang lebih mengejutkan adalah luka-luka yang tak kunjung sembuh dan justru semakin parah. Kondisi Arman semakin memburuk, luka di perut dan kaki mulai membusuk. Meskipun baru 2 hari sejak kecelakaan itu, Siti semakin cemas melihat kondisi suaminya yang tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pada suatu hari, ia memutuskan untuk mengkonsultasi dengan dokter yang menangani Arman. Dokter memeriksa luka-luka Arman dengan seksama dan tanpa khawatir. "Bu Siti, saya harus memberitahu sesuatu yang akan mengejutkan. Awalnya saya menduga bahwa Arman mungkin menderita diabetes parah yang menghambat proses penyembuhan. Namun setelah memeriksanya lebih lanjut, kondisi Arman semakin membingungkan. Luka-luka ini seharusnya mulai sembuh, tetapi justru semakin parah. Saya juga merasa ada gejala yang tidak biasa, tidak sesuai dengan penyakit yang kami duga sebelumnya." Siti menatap dokter dengan mata yang penuh kecemasan. "Apa maksud Anda, dokter? Apa yang terjadi pada suami saya?" tanyanya dengan suara gemetar. Dokter menggelengkan kepala dan tampak bingung. Saya tidak tahu pasti, Bu Siti. Kondisi suami Anda semakin memburuk dengan cara yang aneh. Kami akan melakukan tes lebih lanjut untuk mencari tahu lebih jelas." Siti hanya bisa mengharap, merasa tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak ingin kehilangan Arman meskipun mereka sudah melewati begitu banyak ujian dalam pernikahan mereka. Ia kembali duduk di samping suaminya, menggenggam tangan Arman dengan penuh kasih. "Ya Allah, tolong kami, tolong sembuhkan dia," bisiknya dalam doa. Air matanya semakin tak terbendung. Waktu terus berjalan, namun kondisi Arman tidak kunjung membaik. Justru penyakitnya semakin memburuk. Pada hari ke-7, ketika sudah genap 1 minggu sejak kecelakaan itu, Arman berbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tak mampu lagi membuka mata. Luka-luka yang semakin membusuk di tubuhnya membuat tubuhnya semakin lemah. Rasa sakit yang ia alami tak lagi dapat ditahan. Dan kali ini, tubuhnya tidak mampu bertahan lebih lama. Siti yang selalu menemani Arman merasa perasaannya yang tak bisa ia ungkapkan. "Arman, aku masih di sini. Jangan tinggalkan aku," katanya sambil memeluk suaminya dengan erat, menangis tanpa suara. Namun akhirnya pada sore hari itu, jantung Arman berhenti berdetak. Ia menghembuskan nafas terakhir di tangan Siti yang sudah sangat lelah dengan kesedihan dan rasa cemas. Arman pergi dengan wajah yang penuh penyesalan. Namun di sisi lain, Siti merasa kesedihan yang tak bisa digambarkan. Dokter dan perawat berada di ruang itu, mengucapkan bela sungkawa, namun semua terasa hampa bagi Siti. Ia merasa dunia runtuh di sekelilingnya. Tak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa hancurnya hati Siti saat itu. Pemakaman Arman berlangsung dengan penuh ketegangan dan kesedihan. Warga desa datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun suasana yang biasanya hening dan hikmat berubah menjadi tegang. Ada sesuatu yang aneh yang dirasakan oleh orang-orang yang hadir di sekitar kuburan. Siti yang masih sangat terkejut dan berduka, berdiri samping makam suaminya, menatap tanah yang akan menutup jenazah Arman. Setiap detik terasa begitu berat baginya. Di sebelahnya, Rizky dan Laila terasa kebingungan, masih berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sementara wajah mereka dipenuhi kesedihan, namun ada hal yang tak biasa yang terlihat di sekitar jenazah Arman. Beberapa warga hadir mulai mengeluh, mencium bau yang sangat menyengat dari tubuh Arman. "Kenapa bau busuk seperti ini? Bukannya sudah dibersihkan?" Seorang wanita bertanya tampak cemas. Yang lainnya pun ikut merasakan bau itu. Luka-luka di tubuhnya tidak kering, malah terus basah,
mengeluarkan bau busuk. "Kenapa bisa seperti ini?" kata seorang lelaki yang berdiri di dekat keranda Arman. Siti yang mendengar keluhan itu merasa bingung dan cemas. Ia tak tahu harus berbuat apa. "Kenapa Arman? Kenapa bisa begini?" gumamnya dalam hati. Menangis sekali lagi, merasa sangat kehilangan. Salah seorang warga lebih berpengalaman dalam hal-hal semacam ini menyarankan untuk segera membersihkan jenazah Arman kembali. Meskipun sesudah berusaha beberapa kali, luka di tubuh Arman tidak kunjung kering, terus mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap. Namun yang lebih aneh lagi adalah kaki kiri Arman. Kaki itu tampak menekuk, terasa kaku seolah tidak bisa diluruskan. Meskipun warga sudah berusaha membantu, kaki itu tetap kaku dan tidak bisa kembali ke posisi semula. "Kaki Pak Arman ini kenapa begini?" seseorang pria bertanya sambil mencoba meluruskan kaki Arman. Namun upaya itu sia-sia. Semua yang ada di sana mulai merasa semakin khawatir. Bahkan mereka cemas dengan kondisi jenazah yang tidak kunjung normal. "Apakah ini tanda sesuatu?" tanya seseorang, dan suasana menjadi semakin hening. Semua orang mulai berbisik membicarakan yang terjadi. Beberapa warga tidak bisa menahan rasa takut mereka dan mulai mengaitkan hal ini dengan dosa-dosa Arman semasa hidup. Warga di sini sudah tahu Pak Arman suka berjudi dan makan uang haram. Apa ini balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa yang sudah dia lakukan? Seseorang wanita berkata dengan suara parau. Doni, teman lama Arman yang ikut datang melayat, terlihat cemas dan mulai gelisah. Wajahnya pucat, keringat dingin mulai menguncur dari pelipisnya. Dia merasa tidak nyaman di tengah-tengah keramaian ini, dan ketika dia mendengar percakapan warga yang mengingatkan kejadian ini dengan perbuatan Arman, ia merasa seolah beban yang berat sedang menimpa dirinya. Doni mendekati Siti dengan ragu. "Siti, saya minta maaf. Ini semua salah saya. Kalau bukan karena saya, Arman mungkin tidak akan terjerumus ke dalam perjudian. Saya yang mengenalkan dia pada dunia itu," katanya dengan suara gemetar menyesal. Siti menatap Doni dengan mata yang sudah lama kosong, namun dalam hatinya ada perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merasa marah dan kecewa, namun di sisi lain ia merasa ada sesuatu yang bisa ia lepaskan. Siti menghela napas panjang. "Kita semua sudah tahu, Doni. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diulang lagi. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah memaafkan dan mengikhlaskan," jawab Siti dengan pelan. Namun meskipun Siti merasa perlu untuk memaafkan, rasa sakit hati dan kecewa yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun tidak bisa hilang begitu saja. Ia terus berdoa dalam hatinya, berharap Arman bisa mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Pak Ustadz yang datang untuk memimpin doa pemakaman berdiri di depan jenazah Arman. Suasana semakin hening ketika ia mulai berbicara dengan suara yang penuh ketenangan. "Saudaraku, Arman telah meninggalkan kita semua. Kita semua tahu bahwa setiap amal perbuatan kita akan ada balasannya. Namun kita juga diajarkan untuk memaafkan dan mengikhlaskan. Meskipun dosa yang dilakukan Arman besar, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk selalu memberikan kesempatan kepada orang yang sudah pergi untuk mendapatkan pengampunan. Kini mari kita semua berdoa, memaafkan segala kesalahan Arman dan mengikhlaskan kepergiannya." Pak Ustadz kemudian mulai membacakan doa untuk Arman, meminta agar semua dosa-dosanya diampuni dan agar Arman mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, ampuni hamba-Mu ini yang telah meninggalkan kami ini. Berikanlah tempat yang terbaik baginya di sisi-Mu. Amin." Siti yang sedang berdoa dengan penuh kesedihan menundukkan kepalanya. "Ya Allah, aku memaafkan Arman suamiku. Meskipun hatiku hancur, berikanlah rahmat-Mu untuknya. Semoga dia mendapatkan pengampunan." Lalu anehnya setelah doa selesai dibacakan, tiba-tiba kaki Arman yang semulanya kaku menekuk bisa diluruskan dengan mudah. Semua orang yang hadir terkejut. Mereka saling berpandang dengan kebingungan, namun juga merasa lega. Bau busuk yang semula menguar perlahan mulai menghilang.
"Siti, lihatlah kaki Arman, bisa diluruskan," kata salah satu warga berbisik heran. Siti memandang ke arah jenazah Arman suaminya, dan meskipun hatinya masih dipenuhi kesedihan, ia merasa sedikit lega. Semua itu seakan menjadi tanda bahwa segala perasaan yang selama ini terkumpul, baik marah, kecewa, dan sakit hati, akhirnya bisa dilepaskan. Dengan kelegaan itu, proses pemakaman pun berlanjut. Setelah kaki Arman diluruskan, jenazah dengan mudah dimasukkan ke dalam liang kubur. Meskipun suasana masih dipenuhi air mata, namun ada rasa damai yang mengisi hati Siti. Ia akhirnya bisa mengikhlaskan kepergian Arman suaminya dan berjanji akan terus membesarkan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam, perjudian dianggap sebagai salah satu perbuatan yang dilarang secara tegas karena dapat menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Judi tidak hanya mengarah pada pemborosan harta, tetapi juga dapat menyebabkan perpecahan, kebencian, dan konflik antara sesama manusia. Dalam Al-Quran dengan jelas melarang perjudian dalam beberapa ayat diantaranya Surat Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa-dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini menjelaskan bahwa meskipun ada manfaat sementara dalam perjudian dan khamar, tetapi dosanya jauh lebih besar, sehingga keduanya dilarang dalam ajaran Islam. Surat Al-Maidah ayat 90-91. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkurban di altar-altar atau berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah kekejian, yaitu perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Ayat ini menjelaskan, ayat ini secara tegas melarang umat Islam dari perbuatan perjudian, mengonsumsi khamr, dan segala bentuk praktek yang berkaitan dengan setan. Semoga dengan mendengar kisah narasi iman kali ini menambah ketebalan iman kita dalam hati. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.